BRIC adalah singkatan dari kelompok 5 negara besar yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, Cina, dan South Africa. Kelompok ini, kecuali Afrika Selatan, pertama kali dibentuk pada tahun 2006 dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan politik antara negara-negara anggota dan mempromosikan pengaruh mereka di tingkat internasional. Kelompok negara ini diprediksi bakal mampu menumbangkan dominasi negara-negara maju, terutama negara superpower saat ini, yaitu Amerika Serikat. Kerjasama antara negara-negara BRIC mencakup berbagai bidang, seperti perdagangan, investasi, energi, pertanian, pendidikan, serta teknologi. Salah satu contoh kerjasama yang paling terkenal adalah pembentukan Bank Pembangunan BRIC yang didirikan pada tahun 2014 untuk membiayai proyek-proyek pembangunan di negara-negara anggota. Selain itu, BRIC juga memainkan peran penting dalam isu-isu global seperti perubahan iklim, perdamaian, dan keamanan internasional, serta reformasi lembaga-lembaga internasional seperti PBB dan IMF. Dalam hal ini, negara-negara BRIC telah memperkuat posisi mereka dalam politik global dan berupaya untuk menjadi kekuatan utama di masa depan. BRIC memiliki populasi yang sangat besar dengan luas wilayah yang mencakup hampir seperempat seluruh permukaan bumi. Selain itu, mereka juga memiliki ekonomi yang terus berkembang dan memiliki potensi untuk menjadi pemimpin ekonomi global di masa depan. 5 negara BRIC memiliki total populasi sekitar 3,4 miliar orang dan menyumbang sekitar 42% dari total populasi dunia. Jumlah ini jauh melampaui populasi negara-negara maju yang tergabung dalam G7, yaitu Amerika Serikat, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Britania Raya, di mana mereka memiliki populasi sekitar 813 juta pada tahun 2021, atau sekitar 10% dari total populasi dunia. Dengan populasi yang sangat besar ini, BRIC memiliki potensi pasar yang sangat besar yang memberikan perusahaan-perusahaan internasional untuk melakukan ekspansi bisnis di negara-negara BRIC. Di sisi lain, BRIC memiliki kekuatan ekonomi yang beragam dengan potensi yang menggembirakan, di mana kekuatan ekonomi yang beragam itu saling melengkapi satu sama lain. Misalnya Brazil yang merupakan produsen terbesar komoditas pertanian, Rusia dengan sumber daya alam yang melimpah, India yang memiliki industri teknologi yang berkembang pesat, Cina yang merupakan produsen terbesar beragam konsumen, dan Afrika Selatan yang merupakan produsen utama mineral. BRIC juga memiliki potensi ekonomi yang besar karena terdiri dari negara-negara dengan ekonomi berkembang pesat. Pada tahun 2021, total PDB gabungan BRIC diperkirakan mencapai sekitar 17 triliun dolar, dengan rata-rata PDB per kapita sekitar 5.000 dolar. Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi rata-rata negara-negara BRIC mencapai sekitar 4,6%. Sementara pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat hanya mencapai sekitar 2,9%. Lalu pada tahun 2019, rata-rata pertumbuhan ekonomi negara-negara BRIC mencapai sekitar 4,1%, sedangkan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat hanya mencapai sekitar 2,3%. Kemudian, pada tahun 2020, ekonomi BRIC mengalami kontraksi sebesar 6,1%, sedangkan ekonomi Amerika Serikat mengalami kontraksi sebesar 3,5%. Negara-negara BRIC juga merupakan tujuan investasi asing yang populer, karena mereka menawarkan potensi pengembalian yang tinggi bagi para investor. Di samping itu,
kelompok 5 negara ini juga telah melakukan pembangunan infrastruktur yang sangat pesat. Mereka telah melakukan investasi besar-besaran dalam pembangunan infrastruktur, seperti jaringan transportasi, listrik, dan telekomunikasi, di mana hal ini memberikan dukungan bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan meningkatkan daya saing negara-negara BRIC di pasar global. Potensi besar dan perkembangan ekonomi yang telah diraih oleh BRIC ternyata memberikan dampak yang sangat serius bagi dominasi Amerika. Demikian ini karena negara-negara yang tergabung dalam BRIC telah mendorong upaya mendiversifikasi mata uang dalam perdagangan internasional, yang berarti meminimalkan ketergantungan pada mata uang Amerika Serikat, yaitu dolar. Hal ini dapat dianggap sebagai upaya untuk mendorong dedolarisasi dalam sistem keuangan internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, BRIC telah melakukan beberapa upaya untuk mengurangi ketergantungan pada dolar dan meningkatkan penggunaan mata uang nasional dan mata uang regional dalam perdagangan dan investasi. Salah satu contoh upaya ini adalah pembentukan bank oleh BRIC pada tahun 2014 yang bertujuan untuk mendanai proyek-proyek pembangunan di negara-negara anggota dan negara-negara lain di seluruh dunia. Bank ini diharapkan akan membantu mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan internasional yang didominasi oleh negara-negara barat. Selain itu, pada tahun 2019, BRIC juga membahas pembentukan sistem pembayaran antar BRIC yang akan memungkinkan perdagangan antar BRIC dilakukan dalam mata uang nasional masing-masing negara, bukan dalam bentuk dolar. Dengan sistem pembayaran ini, negara-negara BRIC berharap untuk meningkatkan penggunaan mata uang nasional dan minimalisir ketergantungan pada dolar dalam perdagangan internasional. Dedolarisasi tentu saja mengurangi pengaruh Amerika Serikat di pasar keuangan internasional dan memberikan lebih banyak opsi bagi negara-negara lain untuk melakukan transaksi internasional tanpa harus menggunakan dolar. Upaya BRIC dalam mendiversifikasi mata uang dalam perdagangan internasional dapat dianggap sebagai bagian dari upaya global untuk mendorong dedolarisasi dan menciptakan sistem keuangan internasional yang lebih adil dan terbuka. Dan oleh sebab itu, keberadaan negara-negara BRIC dapat dianggap sebagai ancaman nyata bagi dominasi Amerika.